Halo semua, kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget, sebuah terobosan baru di dunia pendidikan kita di Indonesia. Ada peraturan pemerintah yang baru yang tujuannya keren banget, mengubah sekolah jadi tempat yang jauh lebih aman dan nyaman buat anak-anak kita. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Apa sih yang bikin sebuah sekolah itu terasa aman? Ini pertanyaan mendasar banget kan? Buat kita semua, orang tua, guru, apalagi buat para siswa. Ini bukan cuma soal gedung yang bagus, tapi soal perasaan bebas jadi diri sendiri, bebas berekspresi, dan bebas bertumbuh tanpa rasa takut. Oke, biar gampang ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal lihat kenapa sih peraturan ini perlu ada, terus kita bedah 4 pilar keamanannya, gimana rencana aksi buat sekolah, siapa aja yang harus ikut tanggung jawab, dan gimana kalau sampai ada pelanggaran. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Sebelum kita ngomongin aturannya, kita harus paham dulu, kenapa sih kita butuh peraturan baru ini? Apa yang jadi latar belakangnya? Jadi gini ya, peraturan ini tuh nggak muncul tiba-tiba. Ini adalah jawaban dari kebutuhan yang udah mendesak banget. Aturan yang lama dianggap udah nggak cukup lagi buat ngelindungin anak-anak kita. Jadi pemerintah mau menegaskan lagi nih, kalau setiap siswa itu punya hak yang dilindungi undang-undang untuk belajar di tempat yang bebas dari kekerasan, bebas dari diskriminasi, dan yang terpenting, menghargai martabat mereka sebagai manusia. Nah, ini bagian yang paling seru menurut saya. Cara peraturan ini mendefinisikan rasa aman itu beda banget. Ini bukan cuma soal nggak ada bullying loh, jauh lebih luas dan lebih dalam dari itu. Yuk, kita lihat konsep budaya baru yang mau dibangun ini. Ini dia kata kuncinya, budaya sekolah aman dan nyaman. Ini bukan cuma poster di dinding atau dokumen di laci kepala sekolah. Bayangin ini sebagai DNA sekolah, sesuatu yang hidup, yang kelihatan dari cara orang ngobrol, bersikap, sampai kebiasaan sehari-hari yang bikin semua orang nyaman. Dan untuk membangun DNA ini, peraturannya membaginya jadi 4 pilar utama. Ini kayak 4 fondasi yang harus kokoh biar bangunannya kuat dan gak gampang goyah. Ada spiritual, fisik, psikologis, sampai digital. Lengkap banget. Pilar pertama ini ngomongin soal jiwa, soal keyakinan. Intinya, setiap anak dan semua warga sekolah harus merasa bebas dan dihormati saat menjalankan ibadahnya. Nggak ada paksaan, yang ada cuma rasa saling menghargai. Selanjutnya, pilar kedua. Ini yang paling kelihatan mata. Soal fisik. Gedungnya aman nggak dari gempa? Anak-anak yang pakai kursi roda bisa lewat dengan mudah nggak? Lingkungannya bersih, ada penjagaan yang baik? Semua hal konkret kayak gitu masuk di sini. Nah, pilar ketiga ini menyentuh hati dan perasaan. Ini soal kesehatan mental. Soal gimana caranya setiap anak merasa dilihat, didengar, dan jadi bagian dari komunitas tanpa harus jadi orang lain. Mereka harus merasa aman untuk berpendapat dan dihargai apapun latar belakangnya. Dan pilar terakhir, ini nih yang nunjukin kalau peraturan ini benar-benar relevan sama zaman sekarang. Keamanan di dunia maya. Karena sekolah nggak berhenti di gerbang kan, peraturan ini menuntut sekolah buat ngajarin etika di dunia digital, ngelawan hoaks, dan yang penting banget, ngelindungin data pribadi semua orang. Oke, konsepnya udah dapet kan? Keren banget. Tapi gimana cara sekolah mewujudkannya dalam praktek sehari-hari? Nah, sekarang kita pindah dari apa ke bagaimana. Peraturannya ngasih 2 senjata utama buat sekolah. Yang pertama, jadi detektif yang proaktif. Artinya, cari potensi masalah sebelum kejadian. Yang kedua, punya buku aturan yang jelas, tertulis dan dipahami semua orang. Jadi kalau ada apa-apa, langkahnya udah pasti. Jadi, deteksi dini ini bukan berarti jadi polisi sekolah ya. Ini lebih ke arah kepedulian. Guru-guru diajak lebih peka. Ada anak yang perilakunya tiba-tiba berubah, ada pojokan sekolah yang sering jadi tempat nggak enak, dan yang paling penting, harus ada cara buat lapor yang aman dan gampang diakses. Dan ini poin yang nggak bisa ditawar. Sekolah itu nggak bisa jalan sendirian. Ini kerjaan gotong royong, kerjaan keroyokan. Peraturan ini jelas banget bilang kalau menciptakan sekolah aman, itu tanggung jawab kita semua. Lihat deh, semua punya peran. Orang tua bukan cuma pelanggan sekolah, tapi partner utama. Komite sekolah jadi jembatan. Warga sekitar jadi pagar hidup. Bahkan media pun punya tugas penting buat memberitakan secara positif dan melindungi anak-anak. Terus, biar semua ini nggak cuma wacana, ada wasitnya. Namanya Pokja atau kelompok kerja. Anggap aja ini tim khusus dari pemerintah daerah yang tugasnya ngawasin, ngebantu, dan jadi tempat rujukan kalau ada masalah yang skalanya udah serius banget. Oke, pertanyaan berikutnya. Gimana kalau ada yang melanggar? Kalau ada masalah? Nah, peraturannya juga udah nyiapin alurnya.
Dan yang terpenting, alurnya ini harus adil, mendidik dan melindungi semua pihak. Gampangnya gini, ada 2 level pelanggaran. Ada yang sifatnya pelanggaran tata tertib sekolah, ini diselesaikan secara internal. Tapi kalau pelanggarannya udah masuk ranah hukum negara, nah ini harus dirujuk ke Pokja tadi untuk ditangani oleh pihak yang lebih berwenang. Dan untuk masalah internal, prosesnya itu nggak langsung main hukum, fokusnya kolaboratif. Ada laporan, diselidiki baik-baik, korban dilindungi dulu, baru dicari solusinya. Tujuannya itu bukan menghukum, tapi memulihkan dan mendidik semua pihak yang terlibat. Nah, ini adalah jantung dari semangat peraturan ini. Dengerin baik-baik. Pasal 26 ini bilang, apapun masalahnya, seberat apapun pelanggarannya, proses penanganannya nggak boleh bikin anak itu berhenti sekolah. Hak belajar itu nomor 1. Ini luar biasa penting. Dan ini bukan rencana jangka panjang yang entah kapan, ini harus gerak cepat. Semua pemerintah daerah di Indonesia dikasih waktu cuma 6 bulan sejak aturan ini keluar untuk ngebentuk tim Pokja di wilayahnya masing-masing. Jadi ini prioritas. Jadi, apa yang perlu kita ingat dari semua ini? Pertama, ini soal keamanan yang lengkap. Dari jiwa, raga, mental, sampai digital. Kedua, sekolah didorong untuk proaktif, jangan nunggu ada korban. Ketiga, ini kerjaan bareng-bareng. Dan keempat, yang paling penting, hukum anak boleh, tapi jangan sampai hak belajarnya dicabut. Peraturan ini udah ngasih kita peta jalannya, blueprint-nya udah jelas. Tapi yang membangun sebuah rumah kan bukan petanya, tapi para arsitek dan pekerjanya. Pertanyaannya sekarang, kita semua mau ambil peran jadi arsitek yang mana untuk membangun sekolah yang lebih aman ini?